Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sekali lagi telah memilih kita dan kita berkesempatan untuk memuliakan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam surga pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan oleh kerana kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, hari ini kami sangat-sangat merasakan sukacita Tuhan di mana Engkau memberikan kami sekali lagi peluang Tuhan untuk bersama-sama di mana Tuhan kesempatan ini yang sungguh indah Tuhan. Kami dapat berkumpul dan kami dapat memuji, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersukacita Tuhan oleh kerana kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan berkati Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan dari permulaan Tuhan, pertengahan dan sampai akhirnya. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan Tuhan biarlah segala yang bernapas memuji-Mu pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita sama-sama menari memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, kan menanti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari kita sekali lagi nyatakan, kusorakkan haleluya. Haleluya.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawakan segala beban kita dan kita nyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakan di setiap waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di sebalik itu mari kita sama-sama pikirkan semua itu karena Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita sesuatu yang indah bagi kita semua. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ketika ku khawatir galut di hatiku, mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Ya, semua yang benar
namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Jika bukan karena-Mu Tuhan, kami tidak dapat menyembah Engkau pada hari ini. Setiap permasalahan kami Tuhan, dan setiap pergumulan di dalam hidup kami Bapa, Engkau telah mendengar hati kami Tuhan. Engkau juga telah mendengar Tuhan segala yang kami nyatakan. Engkau melihat air mata kami Tuhan, dan setiap titisan air mata kami Engkau tahu Tuhan seruan hati kami. Biar kami mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan meninggalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mahukan kami mengikut Engkau Tuhan. Agar setiap yang kami lakukan Tuhan tidak di luar kawalan kami sendiri, tetapi biarlah kami dikawal oleh Yesus di dalam hidup kami. Biarlah kami mengikut Engkau Tuhan sampai akhirnya, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Biarlah sentiasa kami Tuhan sujud dan menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, lindungi kami Tuhan, bungkusi kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan dari semuanya Bapa. Engkau tahu apa yang terjadi di dunia ini Bapa. Biarlah kami sentiasa mengikuti Engkau Tuhan selamanya di dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, anugerah-Mu Tuhan mampu menjadikan kami orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kebaktian kami Tuhan dari mula sampai akhirnya Tuhan, dan berkati firman Tuhan, berkati gembala kami. Biar Tuhan setiap firman-Mu yang keluar dari mulutnya Tuhan akan menjadi berkat ke setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita bertemu, kita berjumpa lagi sekali lagi dalam minggu ini, dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan begitu baik kepada kita setiap waktu. Sebenarnya saudara, banyak hal-hal yang kita alami ini di luar jangkaan kita. Itu membuktikan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan ikuti kebaktian kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya akan sampaikan, tapi kita lihat lebih dahulu pengumuman-pengumuman ya yang akan ditayang kepada kita ya secara lebih infografik seperti ini cukup memberi maklumat kepada kita ya. Dan persembahan kita kepada Tuhan ya, seperti kita sedia maklum melalui online banking, melalui Sarawak Pay, kita salurkan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja ini. Ya, terima kasih saudara-saudari, Bapak Ibu.
kita tetap setia memberi kepada Tuhan, karena Tuhan tetap setia dengan kita. Terima kasih atas persembahan yang kita telah persembahkan kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan terus menolong dan terus menyertai, menguatkan atau mengukuhkan lagi kita dalam segala perjuangan, pergumulan yang kita lalui dan yang sedang kita lalui juga, ya. Ya, mari ada lagi slide berikut. Yang ini berkenaan dengan pembukaan gereja. Kepimpinan gereja kita menetapkan bahwa kita akan membuka gereja pada 3 hari bulan Oktober pada Ahad depan, ya. Untuk pengetahuan jemaat Tuhan, tempat duduk terhad kepada 47 orang mengikut susunan kursi yang ada di dalam ruangan gereja kita sekarang ini. Lebih kurang 47, mungkin boleh ditambah 3 lagi ikut keadaan nanti, ya. Tapi buat sementara ini memang SOP kesehatan yang diberikan kepada gereja-gereja Tuhan menetapkan kehadiran di dalam ruangan rumah ibadat sekitar 50 orang. Jadi kita tetap patuhi, ya, SOP kesehatan, ya, supaya kita dapat bekerja sama mengekang penularan virus COVID-19. Baik, pada Ahad depan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, ya. Mari jemaat Tuhan kita bersedia datang ke meja Tuhan, baik kita ada di tempat masing-masing, di kediaman kita masing-masing, maupun jemaat Tuhan yang akan hadir ke ruangan, ke dewan gereja. Mari kita bawa roti dan air anggur kita masing-masing, ya, seperti yang pernah kita lakukan sebelum ini, ya. 2 pengumuman ini kita ambil perhatian. Jadi berkenaan dengan pembukaan gereja seperti biasa, pendaftaran akan dimaklumkan kepada jemaat, ya, dalam minggu ini, minggu yang akan datang, ya. Sila rujuk informasi yang akan disampaikan melalui saluran informasi gereja kita. Saya kira itu saja. Mari kita berdoa dengan persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, segala sesuatu kepunyaanmu, segala sesuatu adalah ciptaanmu. Uang ringgit yang ada pada kami juga adalah hasil berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami melalui segala usaha, pekerjaan yang Engkau telah beri kepada kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami tetap setia untuk memberi kepada Engkau. Ajar kami tetap setia menaruh seluruh harapan kami kepadamu, ya Bapa. Karena semua yang ada pada kami kepunyaanmu, bahkan nafas hidup ini kepunyaanmu yang Engkau berikan kepada kami. Dan hidup ini juga milikmu, ya Bapa. Kami mohon agar kiranya persembahan yang kami telah persembahkan diberkati Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di dalam gereja ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pengelola-pengelola yang mengelola keuangan gereja agar dapat diurus dengan baik sesuai dan seturut rencanamu yang mulia. Terima kasih. Sebentar saja lagi Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami datang dengan penuh pengharapan, penuh harapan untuk mendengar firman Tuhan, pesan-pesan Allah dari firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan membangunkan kami, yang akan menyegarkan jiwa kami, adalah kebenaran firman Tuhan yang murni. Terima kasih Bapa, hamba cuma alat di tangan-Mu Bapa. Pimpin seluruh pemberitaan ini, mulut lidah hamba ini, agar hanya nama Tuhan, nama-Mu saja Bapa ditinggikan, nama Yesus saja yang disanjung mulia. Firman ini kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri tumpuan pada slide yang terpapar di hadapan kita. Hari ini saya membawa kita merenung satu topik atau satu tajuk seperti ini. Apa dapat mematikan gereja?
Apa dapat mematikan gereja? What can kill the church? Gereja sudah tentu merujuk kepada umat Tuhan. Ya, gambar yang saya kongsikan di situ hanya gambaran hiasan saja. Ya, memang dari segi jasmaninya bangunan boleh usang, boleh rosak. Ya. Tetapi umat Tuhan juga menghadapi ancaman yang sama. Umat Tuhan juga menghadapi hal yang sama, boleh terjejas sehingga akhirnya mati. Ya. Kita akan berbicara dalam hal pengertian umat Tuhan. Umat Tuhan BM Kucing Bahasa Malaysia. Umat Tuhan BM Kucing Bahasa Malaysia. Saya ulang lagi. Kita tidak berbicara tentang bangunan. Kita tidak berbicara tentang kelengkapan infrastruktur yang ada pada bangunan kita. Tetapi kita berbicara tentang pribadi-pribadi yang telah diperoleh oleh Kristus dengan darahnya dan dijadikannya sebagai umat kepunyaannya. Sebagai pengenalan saudara, pengenalan ini juga merangkumi firman Tuhan yang akan mendasari seluruh perhatian kita kepada firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita perhatikan. Pesan dari firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana saudara? Di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Ya, ayat ini akan mendorong kita, akan memimpin kita untuk menelusuri apa yang akan kita lihat pada seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan tajuk atau tema yang kita lihat tadi. Apa dapat mematikan umat Tuhan? Apakah yang dapat mematikan Tuhan? Ada atau tidak? Apa benda itu? Apa perkara itu yang boleh menjejaskan umat Tuhan? Kita perhatikan saudara bahwa hal ini menyatakan bahwa gereja, firman Tuhan yang kita lihat dari ayat ini, menyatakan bahwa gereja boleh mati dan terbukti boleh mati. Bahwa ia sudah terjadi. Dan menjadi pelajaran bagi gereja-gereja di sepanjang zaman. Di mana umat Tuhan yang kita baca dalam perjanjian baru sudah mati. Pada satu tahap dalam sejarah mereka sudah mati. Tiada lagi. Dan sekurang-kurangnya ada kedua keadaan yang boleh kita lihat saudara. Keadaan di mana sesebuah jemaat atau sesebuah umat Tuhan boleh mati. Saudara, kita perlu berpikiran terbuka. Jangan takut menghadapi kata mati ini, karena ini kenyataan. Benarkah gereja Tuhan dapat mati? Jangan kita menggaru dahi kita dan mengatakan, kenapa hari ini kita bercakap tentang kematian? Tetapi sejarah cukup membuktikan teguran Yesus tadi kepada gereja di Sardis. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Hidup secara luaran tetapi dalaman sudah mati. Dalaman tidak berfungsi lagi. Di bahagian dalam tidak bernyawa lagi. Di bahagian dalam sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang menggerakkan jemaat itu, yang menggerakkan umat Tuhan itu. Yesus berkata dengan jelas dan tajam kepada gereja ini. Apa yang dapat mematikan gereja? Apakah kita sedar dengan bermacam-macam taktik atau strategi
dan senjata iblis. Senjata-senjatanya yang digunakan untuk menjejaskan kita, membinasakan kita atau melemahkan kita. Kita tidak boleh tinggal santai, tinggal complacent, tinggal santai lah ya. Kita tak boleh tinggal santai. Kita tak boleh tinggal goyang kaki atau berpeluk tubuh. Kita harus sedar dan menghadapinya dengan iman yang teguh, dengan berani. Pada hari ini dengan tema tadi yang kita telah lihat bersama, apa dapat mematikan gereja, secara pendek ya, kita akan memeriksa firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang saya akan bawa kita perhatikan hari ini, karena kita mau kembali kepada firman Tuhan. Jika kita mau kita hidup gereja yang dikatakan hidup, bukan hidup secara luaran, tetapi dalaman belum tahu lagi. Kita mau perhatikan ini bersama-sama sebagai umat Tuhan. Jangan kita dikatakan hidup, padahal dalaman sudah tidak bernyawa lagi dan tidak berfungsi lagi. Perhatikan saudara, kita mau perhati bersama-sama. 3 perkara yang kita pelajari, yang akan kita pelajari bersama. Apa yang dapat menjejaskan umat Tuhan. Perkara pertama yang perlu kita perhatikan, yang perkara pertama ini tidak pernah berhenti saudara. Mari kita lihat perkara pertama. Terus ya, perkara pertama, penganiayaan. Oh, jangan kita katakan, oh kita tidak mengalami penganiayaan. Penganiayaan berlaku dahulu dalam gereja-gereja di Asia Kecil. Ya, pada zaman Rom, tidak. Penganiayaan berlaku di sepanjang zaman gereja. Sampai hari ini, saudara, penganiayaan tidak pernah berhenti, penganiayaan tidak pernah berehat. Kalau dia pribadi, dia mungkin berehat, berehat dulu, besok teruskan lagi. Tidak. Karena apa? Siapa di dalam di sebalik penganiayaan yang dilemparkan kepada orang-orang percaya? Iblis, saudara. Menggunakan penganiayaan jasmani. Bukan sekadar penganiayaan jasmani, tetapi rohani, emosi, mental, semua dikerjakannya. Di sebalik yang kita alami sebagai umat Tuhan, dalang, instigator kata kita, di sebalik penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan, orang-orang Kristen adalah iblis. Ini benar, ini nyata. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 hingga 10, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Pada konteks ini apa yang mereka derita adalah kelaparan, ditangkap untuk diadu dengan binatang buas, dipenjara, tidak cukup pakaian dan sebagainya. Itu derita mereka. Ya, dalam konteks ini. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kepada jemaat di Smyrna, Yesus berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kepada orang yang setia, tidak menyangkal, tidak mengundur dari imannya, Yesus berjanji mengurniakan, memberi, menganugerahkan mahkota kehidupan. Bukan hidup setelah keluar dari penjara, tetapi mahkota kehidupan abadi. Ya, ini sudah nyata di dalam gereja awal, terutama kepada jemaat atau gereja di Smyrna. Seterusnya, selain itu, Petrus juga pernah, Rasul Petrus memperingatkan orang-orang percaya. Dia memberi peringatan jelas kepada mereka. Tidak berapa jelas ya gambar singa di belakang orang itu yang sedang sujud berdoa. Petrus memberi peringatan, memberi
awasan, amaran. Sedarlah dan berjaga-jagalah, katanya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana cara melawannya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Orang-orang percaya, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Bukan saja penganiayaan yang dilihat dari sudut jasmani, badan dipukul, didera, tidak diberi makan, dipenjarakan tanpa diadili. Tetapi orang-orang percaya pada zaman gereja awal cukup menderita. Mereka diikat pada tiang lalu dijadikan pelita atau obor di tengah kota. Dijadikan obor yang menerangi stadium. Ditontoni oleh orang-orang banyak yang tertawa dan mengejek orang-orang percaya pada zaman itu. Lihat, mereka inilah orang yang tidak beragama. Mengapa tuduhan demikian kepada orang Kristen pada waktu itu? Karena orang Kristen tidak mempunyai sebarang objek yang disembah. Kepercayaan lain ada. Lagi pada zaman gereja awal, pada zaman gereja di Asia Kecil, kaisar harus dan wajib disembah. Tidak boleh tidak menyembah kaisar. Dibakar dupa untuk menyembah kaisar yang dianggap demigod, hampir-hampir saja diiktiraf sama dewa. Ya, itulah pengalaman keadaan gereja awal, penderitaan pada yang dilalui oleh gereja awal. Jadi bagaimana? Apa respon orang terhadap penganiayaan? Berbeza-beza, ya. Penderitaan yang dilalui oleh orang percaya, respon orang percaya, respon orang Kristen, reaksi orang percaya terhadap penganiayaan atau penderitaan berbeza-beza. Ada yang membisu. Yang membisu seperti ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 42 dan hingga 43. Meskipun demikian banyak juga para pemimpin yang percaya kepada Yesus. Namun karena takut kepada orang-orang Farisi, mereka tidak mengatakannya terus terang. Karena takut akan dikucilkan dari sinagog. Sebab mereka lebih suka menerima kemuliaan dari manusia daripada kemuliaan dari Allah. Wah, ada yang membisu, ada yang mendiamkan diri. Tak apalah, saya mau jaga muka saya. Ya, takut nanti dikucilkan orang. Penderitaan, kita mengatakan saya tidak sama dengan mereka. Ya, contoh yang sedang berlaku kepada setengah pemimpin, orang yang percaya kepada Yesus. Takut kepada orang-orang Farisi. Apalagi respon orang terhadap penganiayaan. Mereka bersukacita. Mereka bersukacita. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Reaksi, respon yang kedua yang kita lihat di sini, mereka bersukacita. Ya, berlawanan dengan reaksi orang-orang yang mengaku, yang menganggap mereka pemimpin, tetapi takut dengan orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Di sini orang-orang yang tidak punya apa-apa dari segi gelar, dari segi tanggung jawab di dalam rumah ibadat, seperti rasul-rasul ini, saya katakan seperti seolah-olah tiada tanggung jawab, ya, karena yang bertanggung jawab rumah ibadat, rumah sinagog atau mahkamah agama sudah tentu orang Farisi, orang Saduki, ya, majelis agama ada. Apa yang mereka lalui? Mereka anggap sebagai sesuatu yang layak,
menerima penderitaan karena nama Yesus. Wah, mereka terima dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan dan kemegahan. Wah, Yesus pernah menderita, telah menderita untuk kita. Wah, ini satu kebanggaan. Karena nama Yesus, saya juga ambil bahagian dalam penderitaan ini. Begitu orang percaya yang melihat penderitaannya dari sudut keimanannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dia menganggap dirinya juga layak menderita, menerima penderitaan itu dengan kerendahan hati. Bukan dengan angkuh, bukan dengan sombong, tetapi dengan rendah hati. Bagaimana dia sendiri telah melihat, mengalami penderitaan Yesus lebih hebat, lebih dahsyat bagi dirinya, sedangkan dia baru saja mengalami yang sedikit dari itu. Ya, Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Waktu itu rasul-rasul belum lagi dihadapkan untuk diadili sebagai penjanaya atau penghasut yang melawan kekaisaran Romawi, tidak. Tetapi mereka melanjut untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Yang ketiga, reaksi atau respon yang ketiga. Respon yang ketiga terhadap penganiayaan dan penderitaan, mereka bahagia. Siapa mereka yang bahagia? Orang-orang percaya bahagia. Mereka ada kemampuan, ada keupayaan yang mengatasi derita yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak tunduk kepala, mereka mengangkat kepala memuji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 bermula pada ayat 2 ya. Yang itu sebenarnya ayat 2 di hadapan tanda kutip itu adalah tanda bagi ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita terus ke paparan yang seterusnya. Ini reaksi yang kita lihat. Yang pertama tadi ada yang membisu, ada yang bersukacita, dan yang ketiga mereka bahagia. Ada kemampuan untuk tetap bersyukur, untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Reaksi, apa reaksi orang percaya? Reaksi kita akan menentukan masa depan kita sebagai umat Tuhan. Apa reaksi kita? Apa respon kita terhadap penganiayaan? Seperti saya katakan tadi, penganiayaan bukan saja mungkin kita tidak mengalami penganiayaan jasmani secara langsung di tempat ini, tetapi di mana-mana kita pasti mendengar berita, kan, berita dunia. Ketika Amerika Serikat mengundur dari negara Afghanistan, orang-orang Kristen di Afghanistan mulai khawatir. Mereka takut apa akan terjadi dengan mereka apabila Taliban mulai memerintah. Ya, pastor-pastor gereja-gereja di Afghanistan mereka mengungsikan masalah yang akan mereka hadapi. Ya, boleh jadi mereka akan dihukum bunuh. Boleh jadi mereka akan dipenggal kepala, boleh jadi dipenjarakan dan sebagainya. Mereka mengalami bukan saja mengalami derita jiwa, tetapi juga akan mengalami derita penganiayaan jasmani secara langsung. Reaksi kita bagaimana, saudara? Jemaat yang membisu, kita ambil lihat contoh yang pertama tadi. Kalau yang membisu karena penganiayaan lama-lama akan mati karena tidak berani berhadapan, tidak berani konfront, menentang. Bukan menentang untuk melawan dengan apa? Secara kekerasan, tetapi kita berdiri karena kebenaran. Ya, ada lunas undang-undang, ada perlembagaan negara dan sebagainya, ya. Jemaatnya membisu, lama kelamaan akan mulai lenyap dan akhirnya tiada. Jemaat yang bersukacita dalam penganiayaan tidak akan terlepas dari pandangan Allah, dari mata Allah. Apa Tuhan Yesus katakan di sini dalam Matius pasal 5? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu
besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya mengambil contoh dalam konteks BIM Sarawak, saudara. Perhatikan bagaimana misionari mubalik Kristen datang ke negeri kita, ya. Hudson Southwell, Frank Davidson dan Kerry Tolley membawa Injil kepada bangsa kita, kepada suku-suku bangsa di negeri ini, dan akhirnya sampai kepada kita hari ini, generasi hari ini. Penderitaan yang mereka alami dalam membawa kabar Injil kepada suku-suku bangsa kita, dan masuk kepada zaman peperangan Perang Dunia Kedua. Misionaris kita, mereka ditangkap dan ditahan di kem tahanan perang Batu Lintang ini, yang sekarang ini adalah Institut Perguruan Batu Lintang. Di sana meninggal seorang misionari mubalik karena tidak cukup nutrisi, meninggal karena sakit, tidak diobati. Pengorbanan mereka, saudara. Untuk kita hari ini yang menikmati pekerjaan Tuhan yang berlanjutan dalam gereja kita. Saudara, apakah kita akan cepat pasrah dengan keadaan yang kita hadapi hari ini? Apakah kita akan cepat pasrah dengan atau mengalah kepada situasi hari ini? Oh ya, COVID-19, tidaklah kita dapat bersekutu, tidaklah kita dapat kebaktian bersemuka lagi. Kita masih dibelenggu. Apa yang berlaku sekarang? Kita dibelenggu dengan ketakutan. Ada rasa takut yang mencengkam kita, sehingga kita rasa, takutlah datang ke gereja, takutlah kita untuk bergerak kemana-mana. Dari mana ketakutan itu membuat kita rasa tidak mau lagi bersekutu? Kalau katakan bersekutu secara maya, ya, secara alam maya, mau lebih mudah kan, karena kita tidak berdekatan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada ketakutan yang membuat kita terhambat, terhalang untuk aktif dalam apa-apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan, saya percaya kita perlu pikirkan hal itu. Ya, apakah itu strategi iblis untuk melemahkan iman kita sehingga semakin tawar hati kita? Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Seperti para rasul tadi, mereka gembira. Mereka kata mereka dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Kita teruskan, saudara. Kepada poin yang kedua, sebelum saya melihat poin yang kedua ini, ingin saya bawa kita melihat contoh-contoh juga dari gereja di dalam kitab Wahyu, ya. Sebagaimana juga Tuhan Yesus sendiri juga peduli akan gereja di Pergamus dan di Philadelphia. Ya, Tuhan Yesus kata kepada gereja-gereja ini, mereka tetap setia kepada Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada gereja di Pergamus, engkau tetap berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal namaku, katanya, ya, kepada gereja di Pergamus. Boleh lihat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 13. Dan kepada gereja di Philadelphia, apa kata Tuhan Yesus? Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, ya, usahamu, ya. Mereka juga menaati Yesus dan tidak menyangkal nama Yesus. Tidak menyangkal Yesus artinya, ya, secara pribadi. Perbuatan mereka tidak menyangkal nama Yesus. Tapi saudara, kita akan masuk melihat perkara ini, poin yang kedua. Penganiayaan bukan satu-satunya strategi atau taktik iblis melemahkan, menjejaskan gereja, bahkan akan akhirnya tujuannya adalah untuk mematikan gereja. Bila umat Tuhan dapat bertahan terhadap penganiayaan, iblis akan menggunakan senjata-senjata yang lain, senjata-senjata lainnya untuk membinasakan umat Tuhan. Ada, apakah iblis tetap berdiam diri? Tidak. Jadi apakah kita tetap dalam keadaan selesa? Bila kita merasa aman, baik,
tetapi sebenarnya kita di ambang bahaya yang amat dahsyat. Sebenarnya kita sedang berdiri di hujung jurang yang dalam, tinggal ditolak saja sedikit, langsung jatuh ke bawah, jauh ke bawah. Saudara, gereja Tuhan harus sadar. Kita harus sadar. Karena sekarang pada zaman ini kita tidak bersemuka dalam ibadah. Bagaimana keluarga berhimpun, bagaimana ketua-ketua keluarga memainkan peranan penting. Disinilah ketua-ketua keluarga memainkan peranan mereka untuk memimpin dan membimbing keluarga tetap setia kepada Tuhan. Kita lihat ajaran palsu. Bercakap tentang ajaran palsu bukan perkara baru. Bukan perkara yang baru kedengaran hari ini. Ini juga taktik iblis. Merosakkan umat Tuhan. Mudah, senang, karena perkara ini sukar dijangka dan sukar untuk dinilai. Wah, saya selalu membandingkan, beberapa kali pernah saya mengatakan, kalau saya menggunakan uang ringgit, mata uang, satu yang asli, satu yang palsu. Kalau saya bertanya, pasti saudara tidak dapat mengenal pasti mana satu yang asli, melainkan dilihat secara dekat dan dibanding sisi ke sisi, wah dapatlah kita banding. Tetapi dari jauh pasti Pak Stalia tidak dapat membezakan mana satu yang saya pegang asli atau bukan. Ya. Sama seperti itu saudara, bila kita cuma mendengar pengajaran-pengajaran, mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak kita kenal latar belakangnya. Apa pegangan teologi, apa pegangan, apa sikap, doktrin sesetengah channel yang kita salur, yang kita akses, apa pandangan, apakah ia sejajar dengan pegangan BIM Sarawak? Apakah ia sejajar dengan pengakuan iman BIM Sarawak? Di sini kalau kita tidak cermat, kita akan terjerat dalam ajaran palsu. Apa kata Tuhan Yesus kepada jemaat ini dalam Wahyu pasal 2? Ya. Ini sebenarnya berbicara kepada jemaat di Efesus, yang Tuhan Yesus juga senang puji pada mulanya, tetapi sebenarnya mereka menjadi cenderung ekstrim karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka melawan hal-hal yang tidak baik, tetapi sebenarnya makin mereka menjadi fanatik. Fanatik juga tidak baik, saudara. Mengapa? Karena orang yang fanatik imannya tidak punya dasar. Orang yang fanatik cuma tahu tetapi tidak berdasar pada firman, pada iman yang benar. Fanatik, ya kita jangan terima vaksin. Ini hal antikristus dan sebagainya. Tetapi tidak mendalami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga menyebarkan hal yang tidak benar. Itu namanya, boleh saya katakan, fanatik. Ya. Tuhan Yesus kata di sana, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci." Ya, Tuhan Yesus berkata kepada gereja di Efesus, memperingatkan, taktik ini ada. Apakah taktik ini ada hari ini? Ada, saudara. Bagaimana ada orang-orang yang coba masuk ke tengah-tengah kita, menyebut dirinya rasul, menyebut dirinya membawa kebenaran, memberitakan kebenaran. Tetapi sebenarnya bila diuji tidak sejajar dengan buah pelayanan mereka. Ya. Tidak sejajar dengan buah pelayanan mereka. Mereka cuma ingin menyenangkan telinga pendengar. Tidak berani menegur dosa, tidak berani menegur kesalahan. Ajaran sesat atau palsu, saudara, yang kedua, di mana pada ayat 13 dan 15
mengancam gereja di Pergamus. Ya, mengancam gereja di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam. Di sana, di tempat takhta iblis. Konteks jemaat Pergamus adalah kota mereka terletak di atas bukit, ya. Jadi di sana banyak kuil-kuil. Nah, dikatakan Pergamus adalah kota yang pertama yang mengiktiraf penyembahan kepada kaisar. Ya, itu maksudnya tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam. Dan seterusnya ada yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus dalam ayat 15. Siapa Biliam? Siapa Nikolaus? Siapa kelompok ini? Biliam. Dalam kitab Bilangan, kalau kembali kita lihat dalam Perjanjian Lama, Bilangan pasal 22, pasal 25, dan akhirnya pada pasal 31, Biliam dipanggil Balak. Balak musuh orang Israel, kan? Jadi Balak mengatakan, pergi kamu mengutuk umat Israel, pergi kamu kutuk bangsamu. Karena menurut Balak, kalau Biliam melontar kutukan, pasti bisa, bukan boleh maksudnya, pasti berbisa lah, pasti berkuasa. Karena dia juga seorang nabi yang boleh memberikan kutukan atau berkat. Jadi apa yang Biliam buat? Dia tidak mengutuk umat Israel, tetapi sebaliknya dia memberkati. Dia berkat. Ya, bila dia kembali kepada Balak, katanya aku tidak mengutuk orang Israel. Apa yang Biliam buat? Dia kata, tetapi mudah saja, kalau kamu memang mau menjejaskan, merosakkan umat Israel, hantar saja perempuan-perempuan ke bangsa ini supaya mereka kawin dengan perempuan-perempuan dari bangsa kamu. Bawa saja mereka boleh untuk menyembah penyembahan berhala. Itulah dia. Biliam tidak mengutuk, tetapi dia memberi saranan baru kepada Balak. Ini dia caranya, kelemahannya. Pasti orang Israel jatuh karena perempuan-perempuan bangsa-bangsa kita cantik-cantik. Untuk menggoda mereka terjatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perzinahan berhala, perzinahan sosial dan sebagainya. Itulah taktik Biliam. Itulah juga yang berlaku di sini. Kepada pengikut Nikolaus, mungkin ada kelompok-kelompok ini, kelompok Nikolaus ini yang sudah mempengaruhi gereja di Pergamus. Ya, kita tidak akan mendalami kitab Wahyu karena bukan kita melihat secara dalam dari kitab Wahyu, ya saudara. Mari kita lihat apa kata Rasul Petrus dan Paulus, sama-sama memberi amaran bahaya ajaran palsu kepada jemaat Tuhan, ya. Dalam Kisah Para Rasul dia berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ada amaran-amaran, ada tanda-tandanya, saudara. Kata Rasul Paulus kepada Rasul dan juga Petrus, ya. Rasul Petrus menyebut begini dalam 2 Petrus. Saya bawa kita lihat pada 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pasal 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai
Apa yang menguasainya? Hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Lihat gambar ini saudara. Serigala menggunakan jaket domba, itu ada zip di bawah tuh ya. Cantik juga gambar ini menurut saya. Mengapa bukan cantik karena apa, tapi jelas. Ya, begitulah rupa-rupa pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan. Ya, domba yang ada di hadapan itu tidak sedar, dia hanya duduk rileks saja di sana dalam gambar ini, tidak peduli karena dia menyangka yang datang domba yang dewasa, ya, dan dia tidak merasa terancam. Wah, tidak merasa terancam. Rupa-rupanya di bawah kepala itu adalah kepala serigala. Sebentar saja lagi pasti membaham leher domba kecil itu. Saudara, amaran, awasan sudah kita lihat dari firman Tuhan. Banyak hal-hal seperti ini yang menyelinap masuk. Guru-guru palsu. Kalau dulu mungkin dia akan hadir berdiri di mimbar seperti ini. Ya, sekarang dengan tiada batas dalam hal teknologi, masing-masing kita boleh masuk ke saluran-saluran yang kita temui. Boleh lihat, mungkin lihat. Akhirnya bila kita lihat tanpa kita cermati dan kita, betul ini pengajaran ini. Lalu lekas kita sebar. Saya teringat dengan iklan di dalam Astro kan, selalu mengiklankan jangan sebar berita palsu. Apa yang sebenarnya penutur kudang? Benarkah? Macam itu, lupa saya iklan tuh kan. Ya. Nah, jangan sebar dulu, pastikan ya sahih atau tidak. Ini kita cepat-cepat sebar. Jemaat Tuhan, lihat. Melalui grup-grup kita. Hati-hati. Kalau tidak pasti, tanya pastor. Tanya hamba Tuhan, pemimpin gereja, para penetua. Kongsikan, benarkah ini? Katanya ajaran ini sebenarnya gereja tidak perlu, jemaat Tuhan tidak perlu beri persepuluhan. Kenapa? Karena itu amalan perjanjian lama. Kita perjanjian baru tidak perlu. Ya, mengelirukan saya katanya. Tanyalah hamba Tuhan, tanyalah. Penetua, betulkah ini? Pak pastor, betulkah ini? Ya, jangan langsung kita sebarkan sebelum kita meneliti atau kita mendapat yang benar. Saudara, begitu juga hal-hal yang lain. Ada satu istilah, sekarang kita ini kan diancam oleh pandemik virus COVID-19. Ada juga infodemik, saudara. Infodemik, penyebaran berita-berita palsu. Infodemik namanya. Yang berleluasa. Ya, kita jangan menyebar infodemik tanpa kita tahu kebenarannya, terutama dalam keimanan kekristenan kita. Jangan menyebar hal-hal yang tidak kita pasti. Kita kongsikan kepada pemimpin gereja untuk kita dapatkan kepastian yang sebenarnya. Dua perkara mustahak yang perlu kita hadapi ya dalam menjaga diri terhadap kealpaan atau kelekaan. Mari kita bergerak seterusnya. Berwaspada terhadap kelekaan atau kealpaan. Kealpaan ini kita tidak sadar, seperti dicubit tapi tidak merasa dicubit. Ya, adalah jangan berpaling dari ajaran benar. Jelas, sudah jelas. Jangan kita cepat-cepat mengalih pandangan atau pengertian kita dari apa yang kita tahu benar. Kita sudah tahu ini yang benar, tetapi kita memilih untuk mendengar yang tidak benar. Kata Paulus di sini, firman Tuhan mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru, pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah. Menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memaling telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, dongeng. Banyak orang suka dongeng, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang
seperti cerita Adiwira, superhero lah kan. Ya, seperti kita minat menonton Superman, Iron Man, ya. Apa nama movie itu? Saya saya boleh tercicir juga dari ingatan. Tidak apa? Ya. Bukan seperti itu. Orang percaya boleh kadang-kadang cenderung untuk dengar-dengar hal-hal yang superhero. Wah, yang dongeng. Itulah yang harus kita beri perhatian. Jangan berpaling kepadanya. Ada Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, saudara, begini. Aku heran, mungkin Paulus garudahi juga. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, katanya. Daripada siapa? Dari Yesus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu kepada keselamatannya. Paulus menggaruk kepala kepada mengapa gereja di Galatia lekas, begitu cepat. Lekas artinya wah, tidak sabar-sabar, ya, seperti orang yang cepat mau meninggalkan sesuatu. Itu kata Paulus, aku heran. Tetapi tidak heran, saudara, hal ini berlaku di dalam gereja Tuhan. Lekas untuk berpaling daripada ajaran yang benar, ajaran Alkitab. Lekas berpaling daripada setia kepada Alkitab, setia kepada firman Tuhan, berpaling kepada ajaran-ajaran yang dia tidak pasti kebenarannya. Saudara, ajaran sehat selalunya mengandung dua unsur. Yang pertama, ini yang sakit didengar, yang negatif, yang menegur. Bunyinya seperti negatif, saudara, karena dia menegur. Ya. Yang kedua, yang positif. Ada juga positif dan negatif. Bukan saja COVID-19 ada positif negatif, saudara. Ajaran juga ada negatif positif. Ya. Positifnya adalah untuk mendorong, untuk menggerakkan, untuk menyuntik semangat orang percaya. Ajaran yang sehat, rebuke, menegur dengan keras, dan exhort itu mendorong, gesaan yang mendorong, menggesa kita. Saudara, mari, ya, mari keluar dari situ, jangan tinggal di dalamnya. Mari kita lari dari tempat itu, lari dari keadaan itu, jangan di sana. Itu tidak benar. Itu gesaan. Ya, tetapi orang cenderung bila dia orang cenderung memilih untuk tinggal selesa, tidak mau ditegur. Bukankah firman Tuhan juga menegur kita, saudara? Bapak-bapak yang baik, kalau saudara bapak yang baik, apa tindakan saudara dengan anak-anak? Kalau saudara adalah ayah yang baik, sudah tentu kita menegur kesilapan, kecuaian atau kesalahan anak kita. Kita tidak membiar. Itulah bapak yang baik. Kalau Tuhan Yesus menegur seperti gereja-gereja di Asia Kecil, ditegurnya dengan penuh kasih. Apakah jemaat di sana meresponi dengan negatif? Kita tidak tahu lah, ya. Tetapi teguran itu sampai kepada mereka. Itulah teguran yang membangun. Kalau kita tersinggung, haleluya, puji Tuhan. Karena saya dikasihi, saya diperbetulkan, saya dibawa balik kepada kebenaran. Harus kita bersyukur kalau kita ditegur dengan tegas. Sama seperti bapak kita kalau dia sampai merotan kita, apakah kita akan terus membenci ayah kita, emak kita, saudara? Tidak, anak-anak. Artinya karena orang tua kita mengasihi kita. Kata Tuhan Yesus dalam Ibrani pasal 12. Orang yang kukasihi dia kuajar, dia kudidik, katanya. Ya kan? Kalau kita diajar oleh Yesus, wah, bukankah kita sebenarnya anak yang mau dibentuk, mau diperbaiki iman kita? Kita katakan Tuhan itu baik. Sejauh mana Tuhan kita baik? Baik membiarkan kita di dalam dosa? Tidak. Tuhan kalau kita katakan dia baik, God is good, kita tahu bahwa dia sedia merotan kita. Saya katakan, saya pakai istilah yang seperti hubungan bapak dengan anak lah, ya, merotan, ya, menegur lah, ya, merotan kita supaya kita bangun dan terjaga. Kita bertobat, merendahkan diri di hadapannya,
berjalan bersama dengan dia, mengiring Yesus, mengikuti dia dengan setia. Nanti kita nyanyi lagu itu. Ya, saudara. Kita teruskan, jangan mengambil bagian dalam perbuatan jahat. Ya. Jangan, ayat yang 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya. Lihat ayat yang pertama, ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki bapa maupun anak dan seterusnya. Jelas saudara, jangan kita coba-coba mengambil bahagian. Coba-coba sedikit sajalah, apa rasanya? Nyaman. Dari sedikit bertambah sedikit lagi. Akhirnya seperti orang ketagihan sesuatu. Ya, apa yang boleh memberi ketagihan kepada kita, kepada orang yang mencobai sesuatu yang jahat? Akhirnya mereka terjebak dan tidak dapat keluar daripada ketagihan yang sudah meresap dan menguasai. Jangan alpa. Jangan leka saudara. Jangan duduk santai, duduk rileks, duduk bangga, duduk senang. Jangan, hati-hati. Kalau saudara keluarga kita mulai meninggal hal berdoa di dalam keluarga, perhatikan hal itu. Lama sudah tidak membawa anak istri berdoa. Ingat, ya, kalau lama sudah tidak berbuat demikian, bangun. Jangan biar. Jangan anggap kita selesa. Oh ya nyaman ini. Tidak, kita pergi gereja sudah, ya. Jadi kita lupa tanggung jawab kita kepada anak-anak dan keluarga. Harus perhatikan. Keduniawian, hal yang ketiga yang boleh kita perhatikan, saudara. Worldliness. Keduniawian termasuk maksiat. Saya katakan maksiat, saya cari immorality. Hal-hal yang tidak bermoral atau kebejatan moral, ya, yang dalam bahasa Indonesia, kebejatan moral, maksiat dan kebendaan. Saya katakan termasuk, sebenarnya ada lagi hal-hal lain, terlalu luas kalau kita membahasnya satu persatu. Tapi saya ambil contoh, dua perkara ini, maksiat dan kebendaan, materialisme. Jelas firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2:15 dan 17, jangan kamu mengasihi, janganlah, seolah-olah merayu. Kata-kata ini janganlah, tolonglah, itu seolah-olah merayu saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bukan berbicara tentang planet bumi ini, tetapi perbuatan-perbuatan yang keluar dari muncul di mana-mana di muka bumi ini. Itu maksudnya. Mengasihi atau mencintainya, melakukannya. Planet bumi ini cantik. Ya, kita pergi naik ke puncak gunung dan kita menikmati pemandangan yang indah, bukan planet ini. Tetapi perbuatan-perbuatan dunia. Ya, maka kasih akan Bapa sudah tentu. Orang yang mengasihi dunia, kasihnya kepada Tuhan, kepada Bapa tidak akan ada. Ya, tidak mungkin kita mencintai, tidak tahulah ini pengalaman kita, bapak-bapak mencintai perempuan dengan sepenuh hati dalam waktu yang sama. Saya tidak tahu. Saya hanya mencintai istri saya satu-satunya. Tidak pernah, saya tidak mencintai, macam mana? Tidak mungkinlah seorang lelaki boleh mencintai perempuan serentak dengan sepenuh jiwa. Di sini sepenuh hatinya, yang B juga sepenuh hati. Mungkin ada. Ya, mungkin ada, tetapi sebagai orang percaya kita hanya mencintai satu-satunya. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, kita mencintai Dia sesungguhnya, maka tidak ada cinta lain yang dapat menarik perhatian kita. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, ini keduniawian. Ya, kebejatan moral itu berleluasa. Ada di mana-mana, ada di dalam gereja, ada atau tidak, ada saudara. Kebejatan moral ini, ya, disembunyikan dari hidup-hidup yang bersembunyi di sebalik dosa. Sebagai anak Tuhan tidak boleh kita menyembunyikan dosa, karena walaupun manusia tidak tahu, Tuhan
Maha tahu setiap perbuatan orang. Umat Tuhan tidak terkecuali dari diserang. Saya ambil contoh lagi gereja di Tiatira diancam oleh pengaruh Isabel. Ya. Kata firman Tuhan di sana, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya, dan seterusnya. Saudara, apa yang berlaku di sini kepada gereja di Tiatira, umat Tuhan tidak terkecuali diserang oleh rencana iblis, memakai kelompok-kelompok tertentu atau pribadi-pribadi tertentu untuk menarik, untuk menggoda, ya, untuk mencoba. Di sini apa yang berlaku kepada jemaat di Tiatira, mereka biarkan kelompok ini, atau tidak tahu menurut penafsir sama ada dia pribadi, kelompok tertentu yang mengikuti ajaran wanita ini, ya, menyesatkan orang-orang percaya. Apa yang berlaku? Mereka berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala. Oh ya, itu mereka terima dengan senang hati, tanpa mereka sadar bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa maksiat, kebejatan moral menajiskan, sangat-sangat menajiskan, dan menajiskan umat Tuhan kalau dibiarkan. Mengasihi dunia, mengejar kebendaan, mengutamakan kebendaan lebih daripada kita mengasihi Tuhan, mengutamakan pelayanan, itu akan menjejaskan pelayanan kita, semangat pelayanan kita. Ya, gereja Tuhan yang mengejar kebendaan secara pribadi terbantut, tidak dapat berfungsi karena yang diutamakan ialah kebendaan. Kita usahakan saudara, sekarang banyak kekeliruan terjadi begini. Saya percaya ini perniagaan saya, milik saya, Tuhan telah anugerahkan, saya usahakan dengan penuh kerajinan. Dan saya katakan itu Tuhan punya. Pada saat kita mulai mundur dalam semangat kerajinan kita kepada Tuhan, benarkah apa yang kita sedang usahakan itu dari Tuhan? Mengapa? Apakah Tuhan berkenan dengan tindakan kita sehingga kita lebih mengasihi pekerjaan tangan kita daripada kita mengasihi Tuhan? Hal ini patut difikirkan, saudara. Dan banyak hal-hal lain yang patut kita fikirkan dalam kehidupan kita hari ini, yang cukup mencabar hari ini. Dan kita lihat yang ketiga, umat Tuhan harus menangkis keduniawian, harus mengasihi Bapa dengan tulus. Perhatikan pada ayat 4 Yakobus pasal 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidak muncul di sana, boleh rujuk di dalam Alkitab kita ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Begitu juga dalam Galatia pasal 5 dan ayat-ayat yang dinyatakan di sana, saudara. Harus hidup kita ini dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Dibimbing oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini. Yang di atas agak panjang kita perhatikan, tetapi yang menyatakan perbuatan-perbuatan dunia. Pekerjaan dari nafsu daging sudah jelas. Kita biasa dengan ayat ini, benar tidak saudara? Benar, kita biasa, kita tahu. Tapi kita mau menikmatinya. Bertobat, saudara. Dosa seksual, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kuasa sihir, kuasa gelap lah ya. Kepentingan, perbantahan, iri hati, kemarahan yang tidak terkendali, dan seterusnya. Di dalam ayat itu perhatikan. Dan ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seterusnya menyatakan bahwa ya sebelumnya adalah buah-buah Roh Kudus. Ya.
daripada ini buah-buah apa? Buah-buah hawa nafsu, buah-buah kedagingan, itulah yang dikatakan di atas. Tetapi kemudian ada buah-buah Roh Kudus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Seterusnya yang ketiga, berwaspada terhadap keduniaan. Jagalah dirimu, kata Tuhan Yesus, supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, mabuk serta kepentingan-kepentingan duniawi. Hari Tuhan, supaya jangan hari Tuhan dengan tiba-tiba supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, supaya ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah, sentiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang tak akan terjadi, ya, supaya bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ingat saudara, jangan kita membiarkan diri kita syarat dengan hal-hal duniawi. Karena hal-hal duniawi ini tidak kita sadari, melainkan bila kita lihat seperti ini. Saya kutip satu ungkapan dari Kevin DeYoung. Holiness is whatever makes sin look normal, and righteousness look strange. Ya, keduniaan, duniawi membuat dosa, membuat apa saja dosa kelihatan normal, biasa, tidak ada salah itu kan. Bila orang berbicara tentang kebenaran, asik-asik cakap benar, benda ini saja, akhirnya kelihatan aneh, ganjil atau janggal. Ya, betul. Bila duniawi, hal-hal duniawi, keduniaan menguasai, apa saja yang diperbuat di sekeliling kita, orang akan, wah tidak apa, itu hak dia, pribadi dia. Dan hal itu meresap ke dalam gereja. Oh tidak apa, itu hal dia, Pak. Ya, pandailah dia bertobat nanti. Bahaya bila kita mulai mengatakan pandailah dia bertobat nanti. Kalau kita tidak tangani, kalau kita orang tidak sadar, itulah hal-hal dunia yang mulai mengizinkan dosa. Boleh, tidak jadi masalah, itu normal, itu hidup sekarang. Perhatikan, benar kata orang ini, ya. Akhir sekali saya bawa kita melihat kembali apa yang telah kita lihat. 3 hal yang boleh menjejaskan gereja Tuhan, umat Tuhan: penganiayaan, pengajaran palsu, keduniaan, menajiskan umat Tuhan. Kalau kita mulai mundur dalam semangat, dalam hal contoh saja ya, disiplin rohani kita harus kita perhatikan. Ada gerakan-gerakan sensasi, khotbah pop ya. Zaman ini cenderung anak-anak remaja gemar dengan K-pop yang menghiburkan, wah penuh dengan lampu yang menarik, rupa yang menarik, lagu dan musik yang menarik. Banyak khotbah pop yang seperti itu, ya, yang menarik, menghiburkan, tetapi tidak memberi pengajaran yang benar. Hati-hati. Mari, apa kata orang yang berdiri di hadapan kita ini, pengkhotbah ini? Bagaimana dengan iman Anda? Adakah iblis semakin maju melemahkan Anda? Kita renungkan. Mungkin banyak lagi pertanyaan lain yang boleh kita renungkan. Harus kita ingat ayat firman Tuhan ini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya iblis jangan mengambil kesempatan, taking advantage atas kita. Kenapa? Kita tahu apa perbuatan, apa rencananya, apa tujuannya, apa maksudnya. Kalau kita tahu apa maksudnya, bagi kita, bagi gereja, apa kita buat? Apakah kita tinggal diam, tinggal santai? Tidak. Kita tentang. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab kita. Mari kita teguh di dalam pengharapan dan iman kita. Jangan
kita mudah dipengaruhi oleh apa-apa saja yang kita tidak pasti kebenarannya. Seperti saya katakan tadi, tidak perlu diulang lagi saudara. Mari kembali kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, berhati-hati kalau kita melihat saluran-saluran yang mudah kita capai hari ini. Tidak salah, tetapi harus dicermati dengan teliti dan berhati-hati. Tidak kita terus menerapkannya dan kata, oh ini benar, kita buat, gereja kita patut buat seperti ini, dan sebagainya. Pikir dulu apakah ia sejajar dengan pengakuan iman BIM Sarawak, gereja kita khususnya. Ya, jangan kita meyakini hal-hal yang kita belum pasti dan sebagainya, dan kemudian menimbulkan kekeliruan. Saudara, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Tuhan terus berbicara dalam hati kita, menguatkan kita, membawa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengiring Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami telah dengar bersama-sama hari ini. Mengingatkan kami sebagai umat Tuhan supaya kami berjaga-jaga, berawas-awas terhadap apa rupa keadaan yang hadir di sekitar kami pada zaman ini. Tuhan, kami tidak lepas, kami sebagai umat Tuhan tidak terkecuali, tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang boleh menjejaskan kami sebagai umat Tuhan. Tapi kami bersandar, kami mau kembali, kami mau tetap di dalam Engkau, tetap teguh di dalam iman kami, melawan serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan dengan iman yang teguh. Tuhan tolong setiap keluarga, berkati keluarga-keluarga, berkati individu-individu, anak-anak Tuhan dalam keimanan mereka masing-masing, agar mereka tidak tinggal santai, tinggal leka, alpa, dan tidak menyadari bahwa akhirnya terjerat dalam rencana-rencana iblis. Lindungi kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Lindungi seluruh umat-Mu, Engkaulah perisai kami. Anugerah-Mu menjadi perisai, kasih setia-Mu menjadi perisai, penyertaan-Mu menjadi perisai yang membentengi, yang memagari kami. Terima kasih Bapa, karena kemurahan dan kebaikan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan terus menyertai, melindungi, dan atas penyertaan Roh Kudus umat-Mu terpelihara sepanjang minggu yang akan datang. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.